Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan. Saya adalah owner Apang Bugis yang berada di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Monjali nomor 53, Kududuku, Sleman. Saya berasal dari Lombok dan kebetulan saya juga di Jogja sebagai salah satu mahasiswa di salah satu universitas di sini. Usaha ini sejak kapan? Usaha ini kalau di Jogjanya baru 6 bulan, tapi sebenarnya sebelum di Jogja udah ada dulu sebelumnya di Lombok dan di Bali. Itu udah 2 tahun yang lalu, itu awal-awalnya. Terus belajarnya resep ini dari mana, Mas? Oh, kalau resep ini karena dulu kakak saya sih dulu yang punya teman dari asli Bugis, terus diajak kerjasama dan sejauh ini dia yang mengajarkan kita untuk membuat resep dan sebagainya. Itu sih proses pembelajarannya. Puter lagi. Aduh. Setelah adonan ini selesai, ini kita diamin selama 45 menit minimal. Biar apa, Mas? Biar ngembangnya itu pas dan kualitasnya jadi bagus. Jadi kalau seumpama di bawah 40, biasanya dia balet atau keras gitu. Teksturnya nggak bagus. Kancas gitu, Mas, ya? Iya, bantet. Kalau ini ya 1,5. Setengah ya? Ya 2 kilo lah hitungannya sama tepung berasnya. Nggak bisa custom, mempertimbangkan ini juga kalau lebih dandangnya agak tinggian, ntar kematangannya agak lama. Iya. Pas gitu ya? Antara jarak bawahnya ini sama bawahnya juga diperhitungkan. Kalau ini buat apa, Mas? Ini buat yang ditaburin di atas kue apamnya biar tambah gurih aja. Jadi kayak kelapa parut ya? Ya, kelapa keparut, tapi kita kukus dulu. Ini yang sudah tua apa yang muda, masih muda itu? Sedang-sedang. Oh, sudah. Apa ya bahasa Jawanya? Saya lupa, kemarin dikasih tahu sama orang-orang pasar. Kenapa kok dikukus, Mas? Biar ini aja lebih apa ya, keluar gurihnya dan tahan lama juga. Tahan lama ya? Itu sih kalau seumpama nggak dikukus biasanya lebih cepat Basi ya? basi pertama, terus ininya juga kan agak basah jadi kayak lembek, jadi nggak enak ditaburin di tas kue. Kalau sehari habis berapa ini kelapa, Mas? Kelapa rata-rata 2-3 tergantung besarnya. Kadang kalau besar itu 2 juga udah cukup, tapi kan apa ya, kita juga nggak ngebatasin pembeli sih. Kadang ada yang minta banyak, 2-3 gitu. 3 iya. Bahkan gimana harga pancet tetap kita nggak pernah naikin, biar enak diambil aja. Buat tampil ya? Iya. Mungkin lebih tahan lama ya hangatnya ya? Kita tetap di atas sana sih, tetap di atas. cuma pas ngambil aja. Dimolas 2 jal. Kalau dulu pas awal-awal itu cepet, Mas, karena belum ada saingan kan. Sebulan juga udah balik awal-awal. Tapi sekarang kan kita udah buat di sini misalnya viral, udah banyak saingan dan sebagainya.
Dulu sebenarnya di Bali kita lumayan lama belum ada saingan pas kita dibuka di Bali. Yaitu hampir 4-5 bulanan belum ada saingan. Dan itu penjualannya lumayan gede di sana. Karena bisa sampai 4-5 juta per hari ya. Rank-ranknya paling dikit lah 3 juta waktu itu. Tapi setelah kelihatan prospek, orang-orang mulai itu banyak yang cari jualan. ya jualan. Terus gimana tanggapan Mas? Banyak yang ikut jualan kayak gitu loh. Sebenarnya nggak, ya sejauh ini nggak ada masalah sih di kita, karena prinsip kita selama kita masih memegang otentiknya atau misalnya bahan-bahan utamanya kita masih pertahankan, ya biarkan aja kita bersaing secara sehat. Bahkan kalau kemarin-kemarin ada yang mau buat cabang di sini, ya udah kalau mau belajar silahkan, tapi kita juga selalu bilang di Google juga sebenarnya banyak apa yang mau dipelajari di kita. Di Google tinggal search aja di YouTube misalnya cara buat apang bugis, keluar tuh bahan-bahannya. Terus apa yang mau dipelajari di kita sebenarnya sudah nggak ada gitu. Itu sih yang menjadi PR-nya. Yang penting mempertahankan kualitas bahan utama. Itu aja. Jadi kalau sehari itu biasanya laku berapa porsi Mas? Kalau di sini Rata-rata. rata-rata berapa ya? Kalau 80 kali 4 kira-kira gitulah porsi. Ya sekitar itulah. Pokoknya karena di Jogja, kalau awal-awal di Jogja pas viral itu kita lumayan banyak, tapi sekarang udah mulai menyusut karena udah banyak titik penjualan kan. Tapi ya sejauh ini kita masih lah masih bisa ketutup lah untuk penjualannya. Bisa muter ya? Ya masih bisa muter. Nah, usaha ini Mas, kedepannya gimana? Kedepannya, sebenarnya kedepannya saya sama teman-teman berencana kalau seumpama besok kita udah anggap aja ini udah banyak yang jualan, kita tetap akan jual ini tapi dengan semacam tambahan. Kita coba cari makanan-makanan tradisional lain yang ada di daerah-daerah lain. Dulu sebenarnya kita ingin kampanye untuk ini makanan daerah, yuk gimana cara kita publikasikan gitu. Kemarin juga kita coba search makanan-makanan daerah yang ada di Lombok misalnya, tapi ternyata udah banyak yang jual. Terus kita coba cari sejauh ini makanan-makanan tradisional yang sebenarnya bisa nih dijadikan sebagai kuliner, entah di daerah mana atau mana, untuk dijadikan prospek bisnis gitu. Itu sih yang ingin rencana kita ke depan. Kalau kedepannya ini Mas, pengen buka cabang lagi atau gimana? Ya, kalau cabang rencananya selesai puasa di Solo kita akan buka rencananya. Kemarin kita udah survei tempat tapi masih muter-muter. Tapi insyaallah selesai puasa kita akan buka di sana. Oh iya Mas, kasih tips atau motivasi untuk teman-teman yang ingin buka usaha apapun biar tetap semangat sukses kayak Masnya gimana? Ya. Kalau mau usaha sebenarnya jangan pikirin keuntungan dulu deh. Sebaiknya pikiran kemungkinan-kemungkinan yang paling menyakitkan dulu. Biar ketika kita di lapangan kita udah nggak terlalu shock gitu terhadap situasi-situasi itu. Karena dulu juga kita nggak pernah berekspektasi tinggi kan terhadap apa sih kue apang sebenarnya dulu awal-awalnya. Tapi bahkan ekspektasi kita cuma ya udahlah ngisi kegiatan di pandemi gitu biar ada kegiatan, tapi alhamdulillahnya berjalan sampai sejauh ini. Makanya kalau mau usaha jalan aja dulu, tapi jangan pikirkan keuntungannya berapa. Kalau dari awal udah mulai ngitung-ngitung keuntungan, biasanya baru dapat sandungan sedikit udahlah nggak cocok nih bisnisnya gitu. Itu sih yang menjadi problem sejauh ini, apalagi anak muda. Itu karena Mas Awan, mohon maaf ya sebelumnya. Mas Awang kan seorang mahasiswa ya. Nah, sekarang kan jualan kayak gini di pinggir jalan, itu ada rasa malu nggak? Atau ada teman-teman yang bilang gimana gitu? Justru, ya saya nggak tahu ya. Justru ini menjadi kebanggaan saya. Bahkan sejauh ini, semua grup WhatsApp di kampus saya search bahwa ini loh usaha saya. Yuk teman-teman datang gitu. Bahkan saya dengan PD-nya mempromosikan itu di semua grup. Bahkan dosen-dosen saya tawarkan, Bu saya jualan ini, ayo dong beli gitu. Ya sejauh ini beberapa dosen juga sering, misalnya kalau saya hari Senin nih ke kampus, Bu mau pesan kue nggak? Oh ya mau saya pesan gitu. Itu sih, makanya kalau malu karena saya nggak tahu ya orang-orang akan berpikiran apa.
Tapi ini justru menjadi satu kebanggaan bagi saya. Bahkan membuat usaha di pinggir jalan, seorang mahasiswa seharusnya itu menjadi satu kebanggaan. Mahasiswa aja berani kok membuat terobosan di pinggir jalan, kenapa tidak gitu. Bahkan SS warung sambal itu kan juga kan dari pinggir jalan. Sekarang omsetnya udah berapa ratus juta, mungkin miliaran. Dari pinggir jalan di UGM sana sekarang udah omsetnya udah gede. Oh iya banget. mas, ini apanya ini berapaan satu porsinya? Varian mas. Kalau yang isi 6 itu 10.000, kalau yang isi 10 15, isi 20 itu 14. Jadi ada kelipatan, kalau dia beli lebih mahal biasanya lebih banyak dapatnya.